Selamat siang Bapak Guru. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas harga dan mengenai kebijakan moneter dapat meningkatkan kesempatan kerja, di mana kita ketahui bahwa kebijakan moneter itu adalah suatu usaha atau upaya suatu negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik, di mana kita ketahui juga bahwa perekonomian yang baik dalam suatu negara dilihat dari tingkat inflasi yang terkontrol. Jadi uang dan barang atau jasa akan menghasilkan kesepakatan harga. Jika perekonomian stabil atau peredaran uang serta persediaan barang dan jasa di pasar itu stabil, maka tingkat harga juga stabil. Tetapi jika perekonomian tidak seimbang atau jumlah uang, barang atau jasa itu tidak seimbang, maka tingkat harganya juga tidak stabil atau dikatakan inflasi atau deflasi. Inflasi meningkatnya harga barang secara terus-menerus. Jadi jenis kebijakan yang dilakukan yaitu kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi pendapat saya bahwa kebijakan moneter inilah nantinya yang mengontrol keseimbangan perekonomian suatu negara dan akan berkesinambungan pada harga atau tingkat keseimbangan harga dalam suatu negara. Tetapi jika terjadinya deflasi atau resesi pada suatu negara, maka kebijakan yang dilakukan untuk mengontrol tingkat deflasi di dalam suatu negara, maka kebijakan yang dilakukan yaitu kebijakan moneter ekspansif ialah untuk menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter dapat meningkatkan kesempatan kerja, di mana kita ketahui bahwa jika perekonomian itu stabil, di saat perputaran peredaran uang, barang dan persediaan barang dan jasa di pasar itu stabil, maka para pengusaha dan investor akan lebih yakin menanamkan modalnya di suatu wilayah atau negara. Dan pastinya perusahaan itu atau para investor itu membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaannya untuk mendukung laju kemajuan dari perusahaannya. Tetapi di sisi lain, ketika perputaran barang dan jasa dengan uangnya tidak seimbang, maka para investor akan tidak yakin untuk menanamkan modalnya, karena jika peredaran uang dan persediaan barang di pasar itu tidak seimbang atau kita sebut perekonomian itu tidak seimbang, maka para investor yang telah menanamkan modalnya mereka akan bangkrut dan tidak akan membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di dalam perusahaannya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.